Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, ungzuru, lihatlah oleh kalian, ilaman huwa dunakum, kepada orang-orang yang di bawah kalian. Tuh ya. Fahuwa ajdaru, dan itu maka hal tersebut adalah lebih hati-hati. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, ya, janganlah kalian meremehkan, menghinakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Tuh. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu syukri, adapun asal syukur adalah ma'rifatul abdi, pengetahuan seorang hamba, bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami, bahwasanya seluruh nikmat yang dia rasakan, wa ma alaihi minha, dan seluruh nikmat yang ia miliki, fi dhahirihi wa batinihi, baik dalam zahir dan batinnya, minallahi ta'ala, adalah semuanya hakikatnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan, yang merupakan keluasan dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa asal syukur itu? Apa syukur itu? Syukur itu adalah seorang hamba mengetahui bahwa semua nikmat yang dia rasakan, semua nikmat yang ia miliki adalah semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan anugerah dan keluasan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, itu adalah asal syukur, ya. Nah, wa minasyukri, nah, di antara bentuk syukur itu gimana? Kan kita kan ngomong syukur, gimana sih syukur yang sesungguhnya itu? Nah. Yang pertama di antara syukur itu adalah al-farhu. Farah, orang itu gembira. Yang pertama adalah merasa gembira biwujudin ni'ami, dengan adanya nikmat-nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan, ya. Min haitsu innaha wasilatun ilal amali. Ya, melihat atau dilihat daripada segi bahwasanya nikmat yang kita miliki ini adalah merupakan wasilah, perantara, ilal amali, kepada amal dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nailul qurba, atau wa nailul qurbi minhu, dan untuk mendapatkan kedekatan kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertama, gembira dengan nikmat yang kita punya, dengan nikmat yang datang kepada kita. Ini merupakan syukur. Tapi gembira itu kenapa? Karena ini bisa, bahwa semua nikmat yang kita terima, bahwa nikmat yang kita miliki ini bisa mengantarkan kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat baju baru, aduh, biar semangat nih sholat Id. Sholat Jumatnya biar rajin dikit nih. Nah, gitu ya, lebih rajin lagi, lebih pagi lagi, gitu ya, datangnya, ya. Dapat makan yang enak nih kan, wah, taqawilil ibadah nih, makin kuat kita ibadah nih, ya. Kopi yang enak kan, pasar rubuh kan kopinya, biar makin melek nih kalau ngaji, ya kan. Nah, semuanya itu bisa menjadi wasilah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi bentuk syukur yang pertama yaitu harus gembira. Gembira dengan nikmat yang kita punya, apapun itu, sekecil apapun itu. Ya. Dan nikmat gembira karena kita punya nikmat ini, karena akan mengantarkan kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan cemberut, Sun. Dapat motor baru, kendaraan baru. Wah, jarah makin sering ini mah nih. Kan begitu. Girang kita. Boro-boro. Baru mau ziarah. Nah, wa minasyukri, yang kedua, dan di antara bentuk syukur adalah al-iktsaru minal hamdalillah, ya. Adalah memperbanyak daripada membaca alhamdulillah. Setelah kita merasa gembira dengan nikmat yang kita punya, maka memperbanyak baca hamdalah. Wassana'u alaihi ta'ala bil lisan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Artinya tidak harus dengan hamdalah saja, dengan kalimat-kalimat bahasa Indonesia juga. Aduh, Masya Allah ini gitu ya. Masya Allah, ya gitulah kira-kira ya. Adalah pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau u'tiya rajulun min ummatid dunya bi asriha."
jika salah seorang di antara hambaku diberikan dunia dan seisinya, summa qala alhamdulillah, kemudian ia membaca lafaz alhamdulillah, katanya, kana qauluhu alhamdulillah, maka bacaan alhamdulillah tersebut afdalu min dzalika kulli, itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, ya, kalau kita dapat nikmat, ya, sebesar apapun nikmat itu, maka yang lebih besar dari nikmat yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, ucapan alhamdulillah kita kepada Allah itu paling besar. Karena kadang-kadang orang lupa tuh, lupa bersyukur, lupa mengucapkan alhamdulillah, lupa bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Maka apa? Maka nikmat yang sebesar, yang besar, yang paling besar yang sesungguhnya adalah kalimat alhamdulillah yang kita bacakan itu. Gitu ya. Gitu ya. Al-hadits wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi tamla'ul mizan, katanya. Lafaz alhamdulillah tamla'ul mizan, dapat memenuhi timbangan. Ya. Artinya apa? Banyak bersyukur, banyak membaca alhamdulillah, itu semua akan memenuhi timbangan kita nanti di yaumul kiamat. Ya. Jadi apa namanya, ibadah kita, syukur kita paling banyak di situ tuh. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi nikmat yang sungguhnya sebetulnya bukan dunia seisinya itu yang diberikan kepada kita, tapi mampu kita bersyukur, itu nikmat yang sesungguhnya. Nikmatin Bon. Syukur. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda anil abdi ya'kulul akilata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niscaya meridhoi kepada hamba yang kalau makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau makan, memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia minum, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tuh. Allah pasti akan meridhai seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas makanan dan minuman yang ia konsumsi. Ya. Ya, ini kan ngomong ini saya Allah ridho. Kesannya kan cuma ridho doang. Justru ridho itu adalah pangkal segalanya. Ya Allah nggak mungkin memberikan pahala kepada kita kalau Allah nggak ridho. Allah nggak mungkin mengganjar kalau nggak ridho, gitu ya. Tapi orang kali yang ngerokok alhamdulillah ya. Makro ya sih. Pinter deh ya. Alhamdulillah nikmat merokok. Tapi nikmatnya ya alhamdulillah. Nikmatnya alhamdulillah bos, masih bisa ngerokok. Nah, ini adalah bentuk syukur yang kedua. Jadi syukur itu bisa dengan kita merasa gembira atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca lafaz alhamdulillah. Yang ketiga, wa minasyukri, di antara syukur adalah al-amalu bi taatillah, beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beramal soleh, gitu ya. Yang ketiga dengan beramal soleh. Wa yasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atih, dan meminta pertolongan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan taat kepada Allah. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan ini, jadikan itu sebagai adalah apa namanya, perantara yang menolong kita untuk melaksanakan taat kepada Allah. Tuh. Mau Jumatan, ya kan? Kita punya motor, nikmat dari Allah, Allah kasih kendaraan, kita bisa pakai. Coba zaman dulu man biasa banget jalan kaki dari sini ke sono. Anjing ada payung. Udah gitu apa? Ya, zaman dulu kan jadi alasan, wah jauh banget Jumatan, sekarang panas lagi, ada kendaraan di rumah ke Jumatan. Nah, jadikan semua nikmat Allah ini semuanya adalah untuk mempermudah kita dalam beribadah. Wa ayyadu ni'amallahi fi mawadhi'iha allati yuhibbuha Allah. Kemudian meletakkan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam tempat-tempat yang Allah cintai. Ya. Kalau Allah kasih pandangan nih, kasih mata kita nih, kadang-kadang kita lupakan ya yang ada pada tubuh kita nih. Maka gunakan semua nikmat Allah ini
pandangan kita tempatkan pada tempat-tempat yang Allah cintai. Bawa buat ngaji, ya, buat tadabbur, semuanya adalah untuk taat kepada Allah. Kalau kita dengar, kalau kita punya telinga, ya semuanya digunakan, ditempatkan pada tempat-tempat yang baik. Jangan tempat-tempat yang nggak baik mulu dengerin, gitu ya. Nah, ini adalah namanya menempatkan nikmat-nikmat Allah sesuai pada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki yang banyak, jangan lupa. Ya, jangan lupa bahwa di situ ada kewajibannya, ada kesunahannya, ya, ada sedekah yang mesti kita keluarkan dan sebagainya, ya. Wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuh, dan yang demikian itulah katanya adalah pangkal, ujung daripada syukur, wa nihayatuh, dan akhir daripada syukur. Jadi syukur itu yang sesungguhnya yaitu menempatkan semua nikmat-nikmat Allah pada tempat-tempat yang Allah cintai, ya, apapun itu. Itu kan nggak bisa begitu ya, belum bisa, masih jauh dari kata itu. Karena kadang-kadang kita punya rezeki, ya, yang dipakai ibadah mah sedikit, banyakinnya ya kalau nggak mubah ya ada maksiat dikit, gitu. Apa banyak kita udah, gitu. Wa alla yatakabbar bin ni'ami. Dan kemudian yang berikutnya adalah tidak takabur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini yang sering kita lakukan, yang sering nggak sadar. Kalau Allah kita kasih kemudahan tas kita takabur, nggak gua, ya kan? Lo kan sholat duha nggak pernah ini proyek nggak jebol dikata. Begitu jebol apa aja dikata. Gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang kita lupa. Takabur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kadang-kadang kita yang dari sifat takabur ini, atau merasa kita, masya Allah, kita ini kayak merasa dicintai banget sama Allah tuh. Ini juga termasuk bagian-bagian yang sebetulnya tidak tidak dianjurkan dan tidak harus ada pada diri kita. Harus dihindari itu ya. Wala yaftakhiru biha, dan juga jangan berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pamer-pamerin sama orang, ya, karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kadang-kadang nyakitin orang, ya. Contohnya kayak misalnya ada orang di sekitar kita nih lagi butuh kendaraan, tiba-tiba kita punya kendaraan baru, beli kendaraan baru, tersakiti nggak dia? Udah, gue yang butuh dia yang punya, ya kan gitu. Gue yang pengen banget dia yang beli duluan, Klaksonin ulang. Iya. Ya kan? Coba dah. Kita yang dipengen banget nih, orang yang beli duluan. Nah, kita gimana gitu ya? Ada aja perasaan seperti itu, pasti ada. Gitu ya. Kita punya nikmat, itu tidak semua orang senang dengan nikmat yang kita punya, yang kita miliki. Ada orang-orang yang tidak senang. Makanya jangan terlalu berbangga dengan nikmat yang kita punya. Apalagi sampai dipamer-pamerkan kepada orang lain. Nah, bahaya, ya. Karena itu juga akan menyakiti hati orang lain. Walaya bego walayat go, dan jangan walaya bego, dan tidak boleh zalim. Walayat go, tidak boleh melampaui batas. Tuh. Walayat ta'adda, tidak boleh semena-mena alal ibadi, atas hamba-hamba Allah. Kalau kita misalnya dapat nikmat, jangan semena-mena. Dapat kekuasaan juga nikmat. Kekuasaan nikmat, jangan digunakan sewenang-wenang. Jangan mentang-mentang kita lagi berkuasa dan sebagainya. Nah, itu namanya nikmat. Tidak boleh digunakan dalam hal-hal yang tidak semestinya, karena menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya disebut sebagai zalim. Wa man fa'ala syai'an min dzalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, faqad kafara ni'mata, maka sungguh dia telah kufur nikmat, walam yashkurha, dan tidak mensyukurinya. Ya, berarti kalau melakukan hal yang tadi, melampaui batas, keterlaluan, berbuat sewenang-wenang, kemudian takabur dengan nikmat, berbangga-bangga diri, pamer-pamer. Nah, ini berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Ya, tetapi justru dia adalah kufur nikmat. Ada orang kan gini, ada orang yang pamer harta, kemudian dia bilang, gue sebenarnya bukan sombong, bukan apa, gue mah tahadus bin nikmat. Kadang-kadang gitu. Nah, ini justru kadang-kadang ada orang sombong itu ngomongnya tahadus bin nikmat. Soleh. Gitu ya. Gitu ya. Tahadus bin nikmat itu beda dengan sombong.
Kalau taharus bin nikmat itu menceritakan hal tersebut ada tujuan yang baik di situ. Ada motivasi buat orang lain, misalnya tempat lagi ngajar segala macam. Di tempat-tempat orang yang butuh motivasi, butuh nikmat nih. Kenapa gua dapat begini? Diceritakan tuh. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk cerita ini cerita itu, ya kan? Apalagi di tempat-tempat orang yang lagi susah ngomongin yang enak-enak. Iya, manasin ya kan? Nah, ini bukan taharus bin nikmat itu mah. Jadi taharus bin nikmat itu ada pasti di balik taharus bin nikmat membicarakan suatu nikmat ada tujuan yang baik. Ya. Dan pasti kalau ada tujuan yang baik juga di tempat yang pas yang sesuai dengan itu. Jadi jangan salah tuh menempatkan taharus bin nikmat. Tuh, jadi barang siapa yang melakukan hal itu maka dia sungguh sudah kufur nikmat dan tidak bersyukur bahkan. Ya. Dengan sombong bahkan dia adalah kufur nikmat. Wal kufron, adapun orang yang kufur nikmat, sababun lisal bin ni'ami, katanya adalah merupakan sebab hilangnya nikmat. Jadi kufur nikmat adalah merupakan sebab hilangnya nikmat. Wa tabadduliha bin niqami, dan menggantinya dengan musibah. Ya. Jadi kufur nikmat itu merupakan sebab daripada hilangnya nikmat dan menggantinya dengan musibah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu kata Allah, bi anna Allah, sungguhnya Allah lam yakum mughayyiran. Allah tidak akan merubah ni'matan an'amaha, nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah anugerahkan 'ala qaumin kepada sebuah kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubah nikmat yang Allah berikan oleh dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kufur. Kalau Allah sudah memberikan nikmat kepada sebuah kaum, kepada seorang hamba, maka Allah tidak akan merubah tuh nikmat yang Allah berikan tersebut kecuali dia sendiri yang merubahnya. Dengan cara apa merubahnya? Dengan cara kufur. Ya. Ya, dengan cara kufur nikmat lah. Dia merubah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tuh. Wa anallaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui itu. Ai bitarkihim asyukru 'alaiha itu. Jadi merubah nikmat yang Allah berikan itu dengan cara apa katanya? Bitarkihim asyukru 'alaiha, dengan meninggalkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Gitu. Dumel gitu ya. Kadang-kadang kita lupa. Nih sekarang lagi susah, misal lupa dengan nikmat yang kemarin Allah berikan kepada kita. Itu jadi jadi muhasabah kita semua tuh. Fatarikul syukri, adapun orang yang meninggalkan syukur, muta'arridun lisalbi wal halaki, itu menyebabkan hilangnya nikmat dan menyebabkan datangnya kehancuran. Wasyakir muta'aridun lil khairi, sedangkan orang yang bersyukur itu dapat menyebabkan datangnya kebaikan, wal mazid, dan dapat menambah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kata Allah kan begitu ya. Ya, ingatlah kata Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepadanya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepadanya, la in syakartum, sungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, la azidanakum, kata Allah, pasti niscaya akan aku tambahkan kepadamu. Walain kafartum, tetapi kalau kata kufur, kalau kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, in adzabi lasyadid, na'udzubillahi min. Gitu ya. Jadi sebetulnya yang menghilangkan nikmat yang ada pada kita bukan Allah yang merubah, tapi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sudah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang ketiga itu ya. Yang keempat, wa minasyukri, di antara bentuk syukur adalah ta'zimun ni'mati wa in kanat shaghiratan, adalah mengagungkan nikmat yang Allah berikan walaupun itu terlihat di mata kita kecil. Ya. Walaupun itu kayaknya kecil. Kadang-kadang kan kita dapat rezeki yang kecil, kita cuek-cuek aja. Ya, jangan lupa untuk bersyukur. Ya. Karena salah satu di antara bentuk nikmat yang paling besar adalah
mengagungkan nikmat walaupun itu kecil. Nadhran ila azamatil mun'imi biha tabaraka wa ta'ala. Karena melihat kepada siapa? Kepada keagungan yang memberi nikmat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita diberi nikmat apapun itu, besar ataupun kecil, tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Bahkan kalau nikmat yang Allah berikan itu kecil di mata kita, harus kita agungkan. Kenapa? Karena pada dasarnya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inna lillahi ala abdihi ni'aman katsiran. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atas hamba-hambanya memiliki nikmat-nikmat yang sangat banyak. La ta'uddu wa la tuhsa, yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Wal abdu, sedangkan hamba, ajizun an ihsa'iha, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Fadlan anil qiyami bi syukriha, lebih-lebih lagi untuk melaksanakan syukur kepadanya. Ya, tidak mungkin menghitung kita nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kita sebetulnya hamba kita nih sebagai seorang hamba tidak mungkin bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita kadang lupa, bangun tidur bisa melek, bisa melihat, pernah gak kita alhamdulillah bisa ngelihat. Ya kan? Enggak pernah kita. Ya kan? padahal perintah Allah begitu bangun kan doanya alhamdulillahilladzi ahyana tuh. Bahkan kita nikmat Allah masih berikan hidup aja kita lupa. Gitu. Iya. Dilihat ya. Mantap WA apa kali ini? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, katanya. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tusuha, tidak akan terhitung. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ya, bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yambaghi lil insan, dan penting bagi manusia, ya, ala yanzura ila man fuddila alaihi, tidak melihat, penting bagi kita untuk tidak melihat orang yang Allah berikan kelebihan kepadanya fi ni'ami, dalam nikmat ala sabilil ghibtati wal istiksar, ya, kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan nikmat kepadanya walaupun itu sabilil ghibtah wal istiksar, untuk kita pengen lebih banyak, atau kan ada, kita pernah dulu kita bahas tentang iri dan ghibtah. Hasud dan ghibtah itu beda. Ya, kalau hasud itu sebetulnya sama-sama ada irinya. Kalau hasud itu adalah iri karena orang lain mendapatkan nikmat tapi menghendaki hilangnya nikmat dari orang itu. Dengki, ada dengkinya. Itu hasud. Tapi kalau ghibtah itu kita iri melihat orang lain dapat nikmat dan kita pun ingin mendapatkan nikmat yang sama. Oh, dia udah begitu ya? Gimana cara sih itu? Nah, motivasi sebetulnya untuk memotivasi kita. Tapi katanya kata Imam Haddad itu enggak sebaiknya jangan terlalu sering begitu. Lihat orang yang udah kita punya mobil, wah itu enggak usah lagi noh. Kapan gue pakai gitu? Ya, walaupun itu sebetulnya secara duniawi mubah-mubahnya, secara syahwat mubah itu. Boleh-boleh aja selama kita ya melakukannya dengan cara baik, dengan cara benar. Yang nggak boleh mau orang ya. Itu boleh-boleh saja, tetapi kata Imam Haddad itu enggak sebaiknya jangan dilakukan. Artinya jangan melihat kepada orang yang Allah berikan nikmat lebih besar daripada kita. Ya. Kenapa katanya? Fa innahu rubbama yazdari ni'matallahi alaihi. Karena barangkali dengan itu ia nanti akan menghina, akan meremehkan atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wa yastakiruha, tuh ngeremehin nantinya. Kita punya mobil atau punya kendaraan yang orang lain lebih bagus lagi dari kendaraan kita. Jadi kita merasa bahwa kendaraan kita jelek amat ya. Minder mulu gitu ya. Ngeremehin tuh. Jadi meremehkan nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Kita punya gaji nih bulanan misalnya 5 juta udah besar, tapi karena teman-teman yang dilihat adalah awal kita di atas 10 juta, 15 juta, kayaknya kita nggak ada apa-apanya gitu ya.
miskin aja, susah aja gitu, ya kan? Ya. Itu akan menyebabkan kita meremehkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, namanya. Fala yashtagilu bi syukriha, dan kita menjadi tidak sibuk dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadi kita juga lupa syukur. Ya, nggak ada cukupnya. Yang ngeluh mulu akhirnya. Tuh, fayakunu dzalika sababan lisal biha anhu wa tahwiluha minhu. Dan itu menjadi sebab katanya hilangnya nikmat dari dirinya dan pindahnya nikmat dari dirinya. Tuh. Jadi kalau kita begitu tuh justru itulah yang menyebabkan hilangnya nikmat yang ada pada diri kita. Cobalah kita udah punya A, pengen punya B. Yang punya B, pengen punya C. Lihat orang terus di atasnya nggak ada kelar-kelarnya. Jadi nikmat yang sesungguhnya bisa kita nikmatin, jadi nggak ada nikmatnya. Jadi nggak nikmat kita punya orang-orang ide mulu. Itu ya. Iya bener sih emang. Bener. Enggak, pasti kita kan sadar mau coba, Pak. Merasakan gitu ya. Merasakan Iya. kita punya motor. Cukupnya ya. Beat, lihat orang punya motor. Nmax. Jadi kita nggak nikmat pengen. Udah punya Nmax keluar baru lagi. Keselin banget X-Max. Gede lagi X-Max. Baru sadar kita kan. Ada lagi di atas X-Max. G-Max. Ya. Fala yu'tu al-katsir, maka yang banyak tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita kemudian meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, lalu itu semua menjadi sebab hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah pun tidak memberikan apa yang kita pengenin. Yang banyak itu tidak Allah berikan kepada kita. Fala yu'tu al-katsir alladzi ghabata alaihi akhahu, yang ia inginkan dari saudaranya. Jadi Allah nggak bakal kasih itu. Nikmat hilang, nikmat yang besar yang kita pengenin, yang sama dengan saudara kita nggak dapat. Itu pada akhirnya. Ya, wa yuslabu ma'adzalikal qalil, kemudian hilanglah dengan perasaan itu, dengan hal tersebut, nikmat yang kecil yang kita punya. Ya, alladzi qad atahu maulahu litarkihi syukra, yang telah Allah berikan kepadanya karena meninggalkan syukur. Akhirnya apa? Nikmat yang kecil yang kita punya hilang, yang gede Allah nggak kasih sama kita. Itu apa tuh meriang-meriangin doang? Kenapa itu? Karena kita lupa syukur kepada Allah. Utang doang banyak lantas. Iya. Tuh. Wa adamu hifdhihi lil adabi ma rabbih, itu juga selain karena kita lupa bersyukur, juga karena dengan hal tersebut kita lupa menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, karena syukur dan menjaga adab kita kepada Allah adalah salah satu hal yang justru mendatangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, "Ungzuru, lihatlah oleh kalian ilaman huwa dunakum, kepada orang-orang yang di bawah kalian." Tuh ya. Fa huwa ajdaru, dan itu maka hal tersebut adalah lebih hati-hati. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, ya, janganlah kalian meremehkan, menghinakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi yang dianjurkan adalah melihat yang orang-orang yang di bawah kita. Benar dah. Kalau kita lihat orang yang di bawah kita, kita merasa punya duit, merasa kaya kita. Tapi kita lihat di atas nih, waduh, susah bener kita hidup ya. Iya. Bener. Iya. Sandu, jeblos. Iya. Lah kita punya rumah, lihat tuh yang punya rumah 2 lantai. Wah, kita amat ya. Ya kan? Kita lupa di belakang kita ini, di bawah kita ini masih banyak orang yang bahkan tidak punya rumah. Gitu. Sama begitu juga. Maka lihat yang di bawah, mereka jadi kita merasa kaya terus gitu. Karena kalau kita merasa kaya berarti kita senantiasa syukur kepada Allah. Wa qad faddalallahu ba'dal ibad, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan, ya, kepada sebagian hamba-hambanya ala ba'din, kepada sebagian yang lain. Li asrarin lahu fi dzalika, karena ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala
sudah memberikan rizki yang satu dan yang lain itu berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu semuanya adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia itu. Itu ya. Wa hikamin, ya, juga karena ada hikmah-hikmah. La yattali'u 'alaiha siwahu, yang tidak bisa melihat kepada hal tersebut kecuali Allah. Jadi yang bisa melihat hikmah itu, yang bisa melihat rahasia, yang tahu rahasia itu apa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Walimanafi'in wa masalihin lahum, karena juga ada manfaat-manfaat dan ada kebaikan-kebaikan lahum bagi mereka, la yuhitu bi ilmiha ghairuhu, yang tidak diketahui dengan ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah aja yang tahu dah. Jadi kalau misalnya kenapa sih dia kan sama gue sama kerjanya, tapi kayaknya dia mah gampang banget, ya kan? Gue mah ada aja masalah gitu, nggak kumpul-kumpul nih duit nih. Itu karena memang Allah sudah membagi-bagi, ya. Walaupun jangankan yang orang lain ya, yang teman di mana tahu ketemu, ya saudara kandung aja kan beda. Yang kembar aja kemana-mana berdua, rezekinya nggak sama, beda pasti. Gitu. Karena masing-masing Allah kasih. Tuh, falyardu al-abdu bi kismati rabbih, maka hendaknya seorang hamba rela, ridho bi kismati rabbih, atas pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wal yashkuruhu, kemudian hendaknya ia mensyukuri ala ma atahu min ni'amihi, atas apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmatnya. Ya. Harus rela, harus ridho, harus menerima. Intinya apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, sedikit ataupun banyak, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau nerima itu disyukurin. Ya, disyukurin. Waliyas'alahul mazida min fadlihi, kemudian tapi juga jangan lupa hendaknya dia selalu meminta kepada Allah al-mazid, tambahan nikmat, supaya Allah lebihkan nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, min fadlihi, atas keluasan Allah. Fa inna khazainas samawati wal ard fi qabdatihi, karena sesungguhnya katanya khazainas samawati wal ard, ya, gudang-gudang, lemari-lemari, simpanan-simpanan, baik yang ada di langit ataupun di bumi, sesungguhnya semuanya ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jamil khairi biyadihi, dan semua kebaikan ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Ia kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Bon. Syukur aja, lagi sendiri juga. Ada pertanyaan titipan nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah nakal sendiri, Ji. Bebas. Bebas.